Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Khalil Nafis, LC, MA, PhD. Yang mulia dan kita hormati bersama, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh, Tengku Nur Zahri atau Walid Nu, beserta para wakil rais, katib, para wakil katib, seluruh a'wan dan mustasyar. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh, Tengku Faisal Ali, Esos MPD atau Lem Faisal. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili oleh Asisten 1 Sekda Provinsi Aceh, Pak Syakir. Yang saya hormati anggota DPR RI dari Provinsi Aceh, Tengku Ruslan, para pimpinan partai politik, para pimpinan organisasi kemasyarakatan dari Muhammadiyah, dari Perti dan ormas-ormas yang lain, unsur Forkopimda Provinsi Aceh, segenap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh yang baru saja dibaiat dan dilantik, segenap rois dan ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Aceh, para pimpinan perguruan tinggi, para pengasuh dayah, para pimpinan lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama. Saya lihat dari kejauhan ada Muslimat NU, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, dan yang lain-lain, serta segenap hadirin hadirat. Mohon maaf, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada seluruh hadirin dan hadirat. Yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Sedianya beliau hadir, bahkan sudah ada tiket, sudah siap berangkat dengan kami, termasuk juga dengan Wakil Sekjen, Kiai Haji Amir Ma'ruf. Tapi mendadak ada agenda yang tidak mungkin ditinggalkan, dan beliau memberikan mandat dan tugas kepada saya untuk menghadiri pelantikan PWNU Aceh ini dan menyampaikan salam ta'zim dan hormat kepada para hadirin semua, khususnya kepada Rais Syuriah Walid Nu, Ketua PWNU, dan para tengku sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
Yang kedua, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama masa khidmat 2021-2026 yang telah berakhir masa khidmatnya, dan sekaligus selamat kepada pengurus wilayah NU masa khidmat 2026-2031. Sekalipun beliaunya adalah tetap tidak ada perubahan, hanya memperpanjang SK saja sebetulnya, memperpanjang STNK. Dan tentu saja apresiasi yang secara khusus harus kami sampaikan atas capaian-capaian kinerja yang tadi antara lain dilaporkan oleh Ketua PWNU, dan yang paling membanggakan dan harus diberikan apresiasi secara khusus adalah tingkat pelaksanaan kaderisasi yang sangat masif di wilayah Provinsi Aceh ini. Lebih dari 1.000 kader melalui tidak kurang dari 19 kali PD-PKPNU dan 1 kali PMKNU telah dilakukan, dan ini menempatkan PWNU Aceh pada peringkat kelima untuk provinsi di wilayah Sumatera. Yang tertinggi itu Sumatera Utara, disusul oleh beberapa provinsi lain, dan untuk wilayah atau pulau Sumatera, Aceh ini menempati peringkat yang kelima. Dan kalau melihat semangat dan antusiasmenya, di mana besok akan dilaksanakan PD-PKPNU di Aceh Utara, dan yang daftar sudah hampir 300 orang. Kita harus kasih tepuk tangan dengan meriah untuk ini. Dengan antusiasme ini, maka saya kok merasa yakin dalam waktu yang tidak lama lagi peringkat Aceh akan naik, bahkan bisa nyalip provinsi-provinsi yang lain. Insya Allah. Kalau secara nasional peringkatnya masih berada di peringkat 15. Yang tertinggi itu sebagian besar adalah ada di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan yang lain-lain. Para tengku, para hadirin dan segenap hadirat yang berbahagia, kaderisasi ini perlu saya sebut secara khusus karena kaderisasi ini merupakan tulang punggung, merupakan backbone dari strategi transformasi Jamiah Nahdlatul Ulama di dalam memasuki abad keduanya. Mudah-mudahan nanti juga bisa dilaksanakan PPWK. Ini khusus untuk syuriah, ada juga pengkaderan namanya PPWK, Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan. Kiranya nanti juga bisa dilaksanakan di lingkungan Provinsi Aceh ini. Seluruh kaderisasi yang ada ini merupakan tulang punggung, merupakan backbone dari proses strategi transformasi Jamiah yang menjadi salah satu program utama dari kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022 sampai 2027 ini. Kader-kader yang telah dilahirkan dari proses kaderisasi
baik itu PD PKPNU, PMKNU maupun PPWK, ini adalah merupakan tonggak dan pilar pengembangan jamiah kita di awal abad kedua ini. Dan kader-kader ini menjadi tanggung jawab dari para pengurus cabang di kabupaten dan kota masing-masing untuk mendayagunakan dan memaksimalkan peran-perannya di dalam mengembangkan jamiah di kabupaten dan kota masing-masing. Kalau saya melihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar adalah S1 dan S2, bahkan ada S3, ada juga profesor atau guru besar. Ini menggambarkan bahwa kita insya Allah memiliki pilar-pilar yang tangguh untuk mengembangkan jamiah ini di Provinsi Aceh tercinta ini, terutama untuk menjawab tantangan di abad kedua perjalanan khidmah Nahdlatul Ulama ini. Alhamdulillah, di abad pertamanya NU telah terbukti di dalam lintas sejarah memberikan khidmah yang luar biasa dalam kehidupan keagamaan sebagai khidmah diniyah maupun dalam kehidupan kemasyarakatan, khidmah ijtimaiyah dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. NU tidak pernah absen dalam setiap denyut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan NU selalu hadir dalam setiap masa-masa kritis kehidupan berbangsa kita. Mulai dari era sebelum kemerdekaan, pada awal kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Alhamdulillah, berkat ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, NU selalu hadir dan memberikan kontribusinya untuk tetap menjaga agar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap hidup di bumi pertiwi ini dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka melindungi seluruh warga bangsanya. Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Memasuki abad yang kedua, tentu kita dihadapkan kepada realitas, tantangan, dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan perjalanannya di abad yang pertama. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengembangkan satu strategi yang disebut dengan transformasi jamiah, melakukan upaya-upaya pembaharuan dan adaptasi dalam rangka meningkatkan khidmahnya di abad kedua sesuai dengan kebutuhan zamannya, sesuai dengan tantangan zamannya. Kita tidak bisa lagi mengelola jamiah ini hanya secara konvensional, karena tantangan yang kita hadapi, karena kebutuhan yang harus kita cukupi berbeda dari kebutuhan dan tantangan di masa-masa yang lalu. Itulah sebabnya maka kita harus peka terhadap perkembangan zaman. Kita harus cermat di dalam mendefinisikan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat pada abad kedua ini. Itulah mengapa pengurus besar Nahdlatul Ulama menekankan tentang konsolidasi yang juga menjadi tema dari acara pelantikan dan muskerwil PWNU Aceh malam hari ini, yaitu revitalisasi tradisi, kemudian juga konsolidasi jamiah dan transformasi peradaban. Konsolidasi ini dilakukan melalui berbagai langkah-langkah strategis. Yang pertama, melalui konsolidasi tata kelola
Tata kelola ini dilakukan dengan penyempurnaan manajemen organisasi. Antara lain dengan menyempurnakan regulasi-regulasi yang ada. Karena kita tidak cukup lagi mengelola organisasi ini hanya dengan berdasarkan tradisi saja, berdasarkan ingatan saja, dilakukan secara manual saja, tidak cukup lagi. Apa yang dulu bisa dilakukan dengan mewarisi tradisi-tradisi, sekarang kita coba kodifikasikan dalam bentuk peraturan-peraturan formal. Maka kita telah memiliki berbagai peraturan perkumpulan. Kita telah memiliki tidak kurang dari 23 peraturan perkumpulan. Dan kemarin kita baru saja melaksanakan konferensi besar di Ploso, ditambah lagi dengan 2 peraturan perkumpulan. Mengatur mulai dari keanggotaan, kaderisasi, permusyawaratan, dan berbagai tata cara dan mekanisme berorganisasi secara detail, rinci, dan terukur. Sehingga segenap perjalanan kita berorganisasi sudah ada aturannya. Kita tinggal merujuk kepada aturan-aturan. Sehingga ini mengurangi adanya dispute, adanya sengketa, mengurangi adanya wilayah abu-abu yang tidak jelas di dalam mengelola organisasi. Ini adalah bagian dari transformasi dan konsolidasi organisasi melalui penyempurnaan tata kelola jamiah. Yang kedua adalah melalui kaderisasi yang tadi sudah disinggung di bagian awal. Melalui kaderisasi kita memastikan bahwa pengurus-pengurus yang diberikan amanah dan mandat untuk mengelola jamiah mengetahui secara persis mengenai standar dan ukuran-ukuran di dalam mengelola jamiah. Mewarisi apa yang disebut dengan nilai, norma-norma, dan ideologi berjamiah. Mengetahui bagaimana tata cara mengelola organisasi dan jamiah kita ini. Mengetahui bagaimana cara kita membangun sinergi dengan berbagai kekuatan di setiap level kepengurusan. Apakah itu di tingkat cabang, di tingkat provinsi, apalagi di tingkat pengurus besar. Kaderisasi juga berfungsi untuk membangun satu strategi meritokrasi. Merekrut kepengurusan atas dasar kapasitas, kemampuan, pengalaman, dan dedikasinya. Sekaligus ini juga menjadi filter siapa yang boleh dan bisa menjadi pengurus. Jangan sampai ada orang yang bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk, tiba-tiba jadi pengurus. Tidak jelas dari mana asal usulnya, kapan dia mulai aktif di jamiah ini, atau di banom-banomnya, tiba-tiba dia karena ada hubungan-hubungan khusus, bahkan karena ada cara-cara khusus, tiba-tiba dia bisa menjadi pengurus. Sekarang kita batasi, misalnya untuk menjadi pengurus MWC, sekurang-kurangnya sudah harus mengikuti pelatihan kader atau kaderisasi setingkat PD PKPN. Untuk menjadi pengurus cabang, sekurang-kurangnya telah mengikuti kaderisasi setingkat PMKNU. Dan begitu seterusnya sampai ke atas. Sehingga kita bisa memastikan bahwa pengurus yang diberikan mandat untuk berkhidmah di jamiah ini adalah orang-orang yang memang dipersiapkan dan siap untuk menjalankan khidmahnya sebagai pengurus. Para tengku, para kiai, dan segenap hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga adalah digitalisasi. Ini sesuatu yang baru tetapi tidak terhindarkan. Jamiah yang memiliki sebaran di seluruh pelosok tanah air Nusantara Indonesia ini
mulai dari ujung barat Provinsi Aceh sampai ujung paling timur Papua. Dari paling atas Sangihe sampai paling bawah Pulau Rote. Itu sebarannya tidak kurang dari 523 cabang. 38 provinsi. Bahkan kalau kita lihat sampai ke tingkat EWC-nya tidak kurang dari 7.000 MWC. Bahkan kalau kita lihat sampai ke tingkat ranting tidak kurang dari 61.000 ranting. Kalau kita lihat jumlah anggotanya menurut survei itu tidak kurang dari 59,7% dari total penduduk muslim di Indonesia. Itu artinya tidak kurang dari 130-an juta jiwa umat Islam di Indonesia. Ini tidak mungkin lagi dikelola hanya secara manual, secara konvensional. Kapasitas kita sudah tidak mungkin lagi untuk merawat dan mengembangkan jamiah ini manakala hanya dikelola secara manual. Mengantarkan surat harus kirim kurir. Untuk meminta tanda tangan SK harus datang ke rumah Rois Syuriah, datang ke Kutua Tanfidiyah. Belum lagi kalau tempatnya berjauhan, belum lagi kalau sedang bepergian atau bahkan melaksanakan umroh atau haji tertunda. Itulah mengapa pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak 1 Agustus 2024 alhamdulillah kita sudah melaunching satu program transformasi digital dengan diimplementasikannya satu platform yang disebut dengan Digdaya, digitalisasi data dan layanan. Dengan Digdaya ini kita mengelola jamiah ini secara digital. Seluruh administrasi perkantoran, persuratan, SK dan yang lain-lain sudah dilakukan secara digital. Rois Syuriah, Ketua Tanfidiyah bisa menandatangani surat kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika tengah malam bangun untuk tahajud, di HP-nya ada notifikasi, ada surat yang perlu ditandatangani, beliau tidak perlu datang ke kantor karena kantornya ada di saku Rois Syuriah. Ada di saku Ketua Tanfidiyah, ada saku setiap pengurus yang sudah mengaktifkan platform Digdaya ini. Alhamdulillah sekalipun belum seluruhnya pengurus cabang di Aceh ini sudah mengimplementasikan Digdaya persuratan, pengurus besar memberikan apresiasi karena sebagian besar pengurus cabang di Aceh telah mengimplementasikan aplikasi Digdaya. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Kepada yang belum saya berharap untuk segera beradaptasi dengan mengimplementasikan Digdaya ini. Di sini juga hadir Saudara Arif Fakihuddin yang diberikan penugasan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan Digdaya persuratan ini yang diundang oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh untuk hadir di sini memberikan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka mengoptimalkan implementasi Digdaya di seluruh cabang-cabang di Aceh ini. Sekarang tidak perlu lagi ada kurir untuk mengantarkan surat. Tidak perlu lagi terbatas kepada jam-jam kantor untuk menangani segala pekerjaan administrasi dan manajemen perkantoran. Karena semuanya sudah bisa dilakukan melalui Digdaya, itu aplikasi digitalisasi yang diterapkan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini semua para hadirin, para tengku, para kiai adalah merupakan bagian dari strategi konsolidasi yang tidak bisa ditawar lagi, harus kita laksanakan termasuk di seluruh wilayah di Provinsi Aceh ini agar kita dapat menjawab apa yang menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat kita. Kalau kita punya data yang valid sampai ke tingkat ranting, maka program-program yang kita gulirkan, apakah itu program pendidikan, apakah itu program kesehatan, apakah itu program-program dalam pengembangan lembaga-lembaga pendidikan pesantren dan daya,
itu maka akan dapat lebih maksimal dan tepat sasaran. Ini dalam rangka mengoptimalkan khidmah kita. Demikian juga tantangan dakwah di era digital ini. Sekarang kita tidak cukup berdakwah hanya melalui mimbar ke mimbar, datang, pidato, dan pengajian. Karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sudah sedemikian rupa. Banyak saudara-saudara kita yang lain sudah melakukan dakwah melalui media sosial, melalui berbagai aplikasi media digital. Maka kita pun tentu saja juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi ini dalam rangka mengembangkan khidmah kita, baik itu dakwah, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan yang lain-lain. Dalam waktu tidak lama lagi, insya Allah kita akan melaksanakan hajat besar 5 tahunan, yaitu Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Telah disepakati insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus tahun 2026 ini. Sudah tinggal beberapa minggu lagi. Sekarang sudah tanggal 27 Juni. Bulan depan sudah bulan Juli. Masuk ke bulan Agustus kita sudah akan melaksanakan muktamar. Mari kita sambut dan persiapkan kita semua untuk melaksanakan muktamar ini menjadi muktamar yang sejuk, yang bermartabat, dan istilahnya itu muktamar yang muktabar. Muktamar yang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah berorganisasi, sesuai dengan norma-norma anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan juga sesuai dengan adab dan akhlak kita sebagai Nahdlatul Ulama. Saya mengharapkan kita semua untuk berkontribusi, menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk menyukseskan muktamar Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah muktamar yang pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Tentu ada kekhasan, keistimewaan, dan kekhususan dari muktamar yang pertama di awal abad kedua ini. Antara lain di muktamar ini akan dibahas apa yang menjadi amanat muktamar sebelumnya, yaitu muktamar ke-34 di Lampung, mengamanatkan agar kita menyiapkan satu roadmap, satu peta jalan untuk 25 tahun ke depan. Kita harus punya ancang-ancang perencanaan jangka panjang agar jangan sampai setiap periode kita mulai dari nol lagi. Kita harus membangun satu mekanisme berorganisasi yang berkelanjutan, yang sustainable, yang setiap periode itu berpijak kepada capaian-capaian periode sebelumnya, dan kemudian periode berikutnya menjadi pijakan untuk periode yang berikutnya lagi. Sehingga kita punya capaian-capaian yang terukur, punya capaian-capaian yang terus berkelanjutan, bukan ganti pemimpin kemudian ganti kebijakan, tetapi merupakan satu mata rantai yang terus bersambung berkelanjutan, sehingga kita punya target-target capaian yang harus dicapai dalam setiap kurun waktu tertentu. Dan disinilah peran pengurus wilayah dan pengurus cabang yang merupakan pemegang kedaulatan di dalam muktamar. Ketua wilayah, Rois Syuriah, baik PWNU maupun CNU adalah merupakan pemegang hak kedaulatan yang punya hak berdaulat di dalam muktamar untuk menentukan masa depan Nahdlatul Ulama, baik dari aspek kepemimpinannya maupun dari aspek program-program dan strategi-strategi pengembangannya. Inilah para kiai, para tengku, segenap pengurus dan kader NU yang saya cintai dan saya banggakan, hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah kita ke depan. Tentu di tingkat dan di level Provinsi Aceh
ada kebutuhan dan tantangannya sendiri. Saya berharap melalui Muskerwil yang akan dilaksanakan besok hari, kita semua dapat mengidentifikasi dan merumuskan apa saja kebutuhan masyarakat Aceh, apa saja tantangan yang kita hadapi di Aceh, apa yang mampu kita lakukan dan kontribusikan, kita dedikasikan untuk masyarakat Aceh tercinta ini. Muskerwil akan menjawab itu semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga khidmah NU sekarang dan di masa yang akan datang akan terus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bangsa kita dan untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan dalam rangka melaksanakan misi rahmatan lil alamin. Inilah beberapa hal yang dititipkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kepada majelis yang mulia ini untuk saya sampaikan agar bisa menggugah kesadaran dan memberikan inspirasi kepada kita semua di dalam merumuskan langkah-langkah kita ke depan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Selamat dan mabruk kepada pengurus wilayah yang baru saja dilantik, dan mari kita terus bekerja keras dengan niat yang tulus, dengan tawakal berkhidmah kepada agama, bangsa dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.